Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Senang sekali bertemu dengan keluarga di Ebenezer hari ini ya. Senang sekali saya boleh hadir di rumah Bapak Ibu hari ini ya. Biasanya ketemu di gereja, tapi hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah-rumah ya. Nah, senang sekali karena Solo dan sekitarnya sudah mulai normal tentunya. Tentunya kita berharap kita boleh merangkak terus dan terus beraktivitas. Kayaknya ini dunia kayak komputer yang sedang di restart Bapak Ibu ya. Tahu restart ya? Jadi komputer yang dipakai terus menerus, bekerja siang dan malam capek ya. Tiba-tiba harus di restart semuanya dan tiba-tiba harus berhenti semuanya dan masuk di babak kehidupan yang baru ya. Saya percaya bahwa dengan adanya wabah yang beberapa 3 bulan terakhir ini kita ada di rumah. Ada pola kehidupan kebiasaan yang baru tentunya yang sadar atau tidak sadar udah melekat sama kita. Saudara yakin gak bahwa kalau saudara keluar rumah sekarang kalau gak ada masker tuh rasanya ada sesuatu yang hilang dari hidup kita ya. Saya sama Bapak Ibu, begitu keluar ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Oh, maskernya lupa. Dulu mah nggak ngurus kayak begitu ya. Sekarang kita mulai sadar kehidupan pola hidup bersih, pola kehidupan untuk kehidupan yang baru tentunya ya. Nah, memang tidak gampang mengubah pola kehidupan yang sudah berakar sekian lama, bahkan sudah bertahun-tahun istilahnya kayak akar yang udah istilahnya masuk ke dalam tanah yang sudah bertahun-tahun kebiasaan tiba-tiba harus berubah. Tiba-tiba harus gak salaman, harusnya cuma begini saja. Dulu berpelukan cipika-cipiki, hai ceplak-ceplak begitu ya. Sekarang dari jauh begini rasanya gimana gitu ya. Bangku gereja juga sama harus ditata jarak 1 meteran begitu ya. Rasanya berjauhan. Ya duduk sama istri aja harus jauh, rasanya beda sekali dengan yang sudah-sudah. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi di muka bumi ini, Bapak Ibu perlu tahu ya, gak ada sesuatu yang baru. Saya ulangi, sebetulnya apa yang ada di muka bumi ini tidak ada yang baru. Semua itu cuma pengulangan. Packagingnya boleh beda, tapi sebetulnya esensinya di dalamnya sama. Saya mau tunjukkan beberapa tokoh di Alkitab ya, contoh nih. Ini pendahuluan dulu ya Bapak Ibu ya, tentang Nuh. Saya menyelidiki Nuh itu di lockdown itu 1 tahun lebih 10 hari. Bayangkan 1 tahun 10 hari gak keluar daripada bahtera. Mau ke mall gak bisa karena semua air. Berapa tahun? 1 tahun lebih 10 hari. Dan Nuh memasuki era yang baru loh. Yang biasa nggak hidup sama hewan-hewan, harus ngurus hewan. Bayangkan ibu rumah tangga yang tidak biasa ada anjing 5. Ada ayam, ada bebek, ada kelinci. Saya bisa bayangkan. Itu sebuah kehidupan yang mereka mau nggak mau harus menyesuaikan. Bahkan setelah air bah surut, mereka perlu menyesuaikan kembali ya. New normal itu buat Nuh pada waktu itu. Saudara tahu bangsa Israel. Bangsa Israel ada di Mesir itu 430 tahun. Saya ulangi, 430 tahun. Dan ini sebetulnya menjadi zona nyaman buat Israel karena semuanya tercukupi. Sandang, pangan, papan, tinggal kerja saja begitu. Sehingga pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan pola kehidupan padang gurun gak gampang. Itu new normal buat bangsa Israel. Ya, saya bisa tunjukkan lagi di kisah perjanjian baru. Pada waktu Yesus datang, bumi ini dalam keadaan yang new normal juga. Gak gampang mempercayai teman kita yang main kelereng menjadi Tuhan dan guru buat kita. Gak gampang. Nah Yesus pada waktu itu hadir, makanya orang-orang di kota Nazaret memandang rendah siapa Yesus. Oh, anak tukang kayu kok jadi Tuhanku. Mikirlah gitu, gak gampang.
Saya percaya kalau kita hadir zamannya Yesus, juga kita mungkin jadi orang seperti orang yang ada di Nazaret, tidak mempercayai. Itu new normal pada waktu itu. Allah yang transenden tiba-tiba harus turun menanggalkan semuanya dan jadi imanen dekat dengan kita. Gak gampang, gak gampang. Bahkan pada saat Yesus mati, Yesus bangkit lalu naik ke surga. Saudara saya tahu jemaat murid-murid pertama kali mereka menghadapi new normal. Sebuah babak baru yang tadi dekat guru semua fasilitas gampang. Mau bayar pajak aja tinggal mancing dapat duit. Lapar tinggal 5 roti 2 ikan disebar didoakan tiba-tiba mereka kenyang luar biasa. Tapi ini gurunya udah gak ada. Mereka biasanya kumpul bareng-bareng sekarang gak bisa kumpul. Bahkan mereka terlockdown, mereka tersebar karena aniaya pada waktu itu. Gereja gak boleh tumbuh waktu itu di zaman kekaisaran Roma. Dan itu new season, sebuah musim yang baru. Mereka kemudian masuk ke, buat saya itu new normal gereja mula-mula. Jadi artinya begini loh Bapak Ibu, kalau hari ini kita ngalamin new normal, mari kita belajar dari kisah sejarah bahwa sebetulnya new normal itu memang normal dialami semua orang yang ada di muka bumi ini. Termasuk gereja Tuhan waktu itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita menyikapi new normal untuk ke depan ini nanti ya. Saya mau tunjukkan satu ayat terlebih dahulu di dalam Bilangan 11 ayat yang keempat. Bilangan 11 ayat yang keempat. Saya mau bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu orang-orang dari Mesir yang ikut dengan mereka mulai merindukan benda-benda kenikmatan Mesir. Bahasa Indonesia LAI mengatakan orang-orang bajingan. Itu terjemahannya LAI. Terjemahan firman Allah yang hidup lebih tajam, lebih halus dan lebih kena. Siapa orang-orang yang dikategorikan orang-orang bajingan itu? Ini ayatnya berkata begini, yaitu orang-orang asing yang bukan Israel yang ikut sama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ternyata mereka itu merindukan kenikmatan benda-benda yang ada di Mesir. Dan itulah yang membuat masalah kepada bangsa Israel sehingga mereka itu menghamiri kelompok Israel Raya ini. Sehingga orang-orang yang tadinya gak ada kenapa-kenapa, mereka kemudian bersungut-sungut dan minta ini dan minta itu kepada Musa. Ya, mereka teringat ikan, makanan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita ini kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Itu ayat yang ke-6. Mereka membandingkan secara komprehensif keadaan sekarang dengan keadaan yang dulu. Oh enak dulu ya sebelum new normal, kita ketemu bisa salaman, duduk begini-begini. Kita bisa kumpul, komsel, kita bisa buat ini dan itu. Sekarang mah susah, enak dulu, enak dulu. Kalau orientasi kita seperti itu, yang saya takutkan kita menjadi orang yang akan tertinggal sementara Tuhan sedang bergerak pada musimnya. Nah hari ini saya mau share beberapa poin secara cepat. Bagaimana kita orang Kristen menyikapi new normal. Satu. Saudara boleh tulis ya untuk nanti didiskusikan, di-sharekan di kelompok sel saudara bersama dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi new normal? Satu, kuatkan dan teguhkan hati serta percaya kepada Tuhan. Ya, ini nomor satu. Kuatkan dan teguhkan hati, percaya Tuhan ada. Ya, ini nomor satu. Kuatkan dan teguhkan hati dan percaya Tuhan itu ada. Kepercayaan kepada Tuhan harus lebih besar dari situasi yang ada hari ini. Ya. Nah, Matius pasal 14, saya mau kasih cerita ini. Tiba-tiba saya
diingatkan Tuhan cerita Matius 14 ayat 30 Bapak Ibu. Ceritanya tentang Petrus berjalan di atas air. Pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika ia memandang sekelilingnya, nih Petrus pada waktu dia berjalan menuju ke tempatnya Yesus, ia melihat sekelilingnya, lalu melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Bahasa Message Bible-nya bagus banget. Ya, dikatakan begini, he looked down. Artinya Petrus gak lagi lihat Yesus, tapi he looked down. Ia melihat ke bawah pada ombak yang bergejolak di kakinya dia. Terjemahan Passion Translation mengatakan ia mulai menyadari ombak itu tinggi. Jadi Yesusnya di sana, tadinya dia jalan, terus dia lihat ke bawah. Oh, ombaknya ternyata ya. Terus gak fokus sama Yesus, fokusnya kepada ombak. Dan itulah yang mengakibatkan dia akhirnya tenggelam. Saya mau katakan begini, kapan saya dan saudara mengalami ketenggelaman? Saat kita sadar ombak lebih tinggi dari kuasa Yesus. Saat itulah kau akan tenggelam. Jadi artinya gini loh, kesadaran akan Tuhan harus lebih besar, lebih tinggi daripada kesadaran akan ombak-ombak sekeliling kita. Percaya Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Sama virus yang tidak terlihat saja kita percaya. Apalagi bersama dengan Tuhan yang juga tidak kelihatan. Harusnya kepercayaan kepada Tuhan lebih besar daripada kepercayaan kita kepada kuasa-kuasa virus yang sedang kadang-kadang kita menakutkan. Wow. Saya mau share tentang Yosua. Yosua ini luar biasa. Kalau saudara baca, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu dicatat sampai 10 kali. Wow. Saya ulangi, kuatkan dan teguhkan hatimu dicatat sampai berapa kali? 10 kali. Dalam Yosua, dalam satu Tawarikh itu dicatat. Kenapa? Karena Tuhan ingin agar Yosua itu menguatkan dirinya. Menarik sekali, kapan Yosua kuat? Yaitu saat dia ketemu dengan bala panglima tentara Allah. Yosua 5 ayat 13. Engkau kawan atau lawan? Kalau Yosua tanya engkau lawan atau kawan, jawabannya ya antara kawan dan lawan, kan gitu. Tapi jawabannya aku bala panglima tentara Allah. Ayat 13. Yosua kemudian diminta sujud dan diperintahkan untuk melepaskan kasutmu. Kasutnya disuruh melepaskan. Apa artinya? Melepas kasut itu berarti tanda budak. Artinya gini, sekarang engkau ada dalam otoritasku. Engkau harus tunduk dan percaya kepadaku. Ngikuti perintahku. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Jika kita percaya akan Tuhan yang hidup bersama dengan kita. Yuk kita lakukan tugas-tugas kita. Bapak Ibu yang mau kerja, jangan takut dengan keadaan apapun. Kita punya Yesus yang besar. Ya. Saudara kalau mau kemana-mana ya jangan takut, kita sendiri yang jaga diri kita masing-masing. Asal gak bersentuhan, pakai masker, standar operasional kita pakai semua, gak perlu takut. Kalaupun nanti kita ibadah di tempat ini, Tuhan udah izinkan kita berkumpul kembali, gak usah takut juga. Ya datang pakai masker semuanya, sehingga kita bisa kumpul bersama tanpa apapun halangan yang merintang ya. Satu, kuatkan dan teguhkan hati dan percaya. Kedua. Mulai fokus apa yang ada di depan kita. Itu nomor 2. Mulailah fokus akan apa yang ada di depan kita. Kalau saudara baca di bilangan 11 ayat 5 dan 6. Bilangan 11 ayat 5 dan 6.
Mereka selalu membandingkan dengan Mesir. Sungut-sungut mereka selalu balik ke Mesir. Di sana enak, zaman dulu enak. Ya sama ya kayak kita hari ini ya. Enak saat durungnya ada virus ini. Bisa ini, bisa itu, sekarang waduh dadak mumet. Mau keluar kota, mau luar pulau, naik pesawat. Harus bawa surat dan bayarnya wah, mahal banget ya. Nah, kita kadang-kadang susah untuk menerima sesuatu pembaharuan seperti itu. Kenapa? Kita istilahnya udah enak, nyaman dengan pola kebiasaan yang gampang dan terserah begitu ya. Itu zaman dulu sebelum virus kan kita gampang, terserah mau nongkrong apa, makan ndak cuci tangan, pulang kerja setelah dari pasar mau pegang apa ya terserah kita. Itu zaman dulu, sekarang ndak bisa. Kita bisa saja seperti bangsa Israel. Nah ini yang saya mau share Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah, maka hidup kita dipenuhi dengan sungut-sungut. Pelayan Tuhan, kita semuanya juga sama. Siapa tahu nanti kita melayani 2 kali ya. Streaming dan juga live. Itu kalau kita tidak siap, kita para pelayan Tuhan, lah kok aneh-aneh, sekarang data rekaman, harus begini, harus begitu, minggu juga masih ibadah. Akhirnya jadi sungut-sungut karena kita tidak siap akan banyak hal. Tuhan bawa gereja ini sedang dalam sebuah musim yang baru. Mari kita fokus di depan kita. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini. Saya melupakan apa yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Aku mau berlari kepada tujuan, itu kata Paulus. Untuk melupakan saja butuh perjuangan Bapak Ibu. Butuh perjuangan. Kalau saudara baca di ayat itu, boleh ditampilkan ayatnya ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap sesuatu bahwa aku telah menangkapnya. Melainkan ini yang kulakukan. Aku melupakan yang ada di belakangku dan aku mengarahkan. Perlu fokus. Gak gampang. Nah, banyak orang tidak dapat melepaskan ingatan yang buruk. Susah untuk melupakan masa lalu karena banyak hal. Karena banyak kenangan, banyak story, banyak hal dan tidak mau berubah. Mari kita belajar dari Paulus. Kata melupakan itu dipakai kata epilantanomenos. Itu bahasa Yunaninya. Yang artinya begini, menjadikan lupa dengan sengaja tidak mengingat-ingat lagi. Paulus melupakan apa yang di belakang, itu Paulus menganggap yang tadinya itu berharga, sekarang jadi sampah. Itu yang dilupakan. Nah, kata sampah itu dipakai kata dung atau kotoran. Maaf ya, kayak kotoran hewan. Aku melupakan yang sudah itu apa? Sampah-sampah itu loh. Saudara itu, sorry ya, kalau teringat enggak? Enggak ya. Entah tadi pagi atau kemarin, itu lupa itu. Nah kayak gitulah, yang sudah ya sudah. Sekarang fokusnya itu kita ke depan. Kita ke depan dan fokus apa yang ada di depan kita. 27 tahun setelah Columbus menemukan benua Amerika, lalu muncul misi menaklukkan satu tempat yang namanya Meksiko. Misi ini diperkuat 100 pelaut dan 500 pasukan bersenjata dengan tujuan menaklukkan suku Aztec dan menguasai cadangan emas yang ada di tempat ini. Hernando Cortés yang memimpin akan serbuan ini. Begitu mendarat, langsung dia memerintahkan gini, setelah mendarat kita akan bakar semua kapal-kapal kita. Wow. Jadi begitu mendarat
bakar semua kapalnya dan dia berkata gini, kita kesini untuk sukses atau mati. Tidak ada pintu jalan untuk balik ke negara kita. Bakar. Nanti kalau kita sukses, Anda mau pulang silahkan pulang. Tapi begitu kita mendarat, kita akan bakar semua perahu ini. Dan benar dibakar semuanya. Sejarah mencatat akhirnya dengan perkataan itu, sukses atau mati. 500 orang pasukan ini berhasil mengalahkan suku Aztec dan mendirikan koloni kerajaan Spanyol sehingga Meksiko bisa dijarah. Wow. Mari fokus ke depan. Fokus ke depan. Bahasa Jawa ngomong gini, sing wis ya wis. Udahlah yang kemarin-kemarin, nggak usah ngomong, dulu gereja enak, itu dulu Pak. Sekarang kita fokus ke depan yuk. Yuk kita melangkah, gak usah ngurusi yang dulu-dulu. Sekarang mari kita atur, ini setelah COVID-19, new normal ini kita mau apa? Yuk kita dukung bareng-bareng. Ya, gak usah membandingkan gereja lain, gak usah membandingkan yang dulu-dulu. Kalau kita membandingkan yang dulu-dulu, nanti kita akan berputar-putar seperti Israel Bapak Ibu. Ya, di Thailand ada gerai yang terkenal namanya Mr. Sandwich. Selalu mungkin kalau pernah ke Thailand, tahu Mr. Sandwich ini. Dialah seorang miliarder Thailand yang langsung mendadak jatuh miskin pada waktu krisis moneter di 97-98. Dia punya nama asli Sirifat Forafefut Tikun, itu nama aslinya, tapi biasanya disebut Mr. Sandwich. Dia seorang yang miliarder, hidup mewah, pengembang properti, pemain saham, tapi dia juga seorang pejudi. Satu malam bisa menghabiskan 2M. 2M. Satu malam untuk judi. Kita nabung sampai 10 tahun aja belum tembus 2M. Ini semalam tok buat yang namanya judi. Habis itu habis-habisan bisnisnya. Dia kemudian kena krisis. Bank menyita semua aset propertinya dan dia punya hutang 180 miliar. Ia sempat depresi tetapi nggak sempat mau bunuh diri. Dia menyalahkan dirinya karena terlalu rakus dan ini titik baliknya dia. Dia mulai memikirkan untuk bangun dan bangkit, fokus ke depan. Dia nggak pernah berkata gini, coba waktu itu aku nggak judi ya. Coba ya aku begini-begini. Berandai-andai itu tidak mengubah sesuatu. Saya ulangi, berandai-andai tidak mengubah situasi. Coba aku dulu tidak judi, coba dulu aku ini, coba nggak akan mengubah situasi. Lalu dia mencoba untuk jualan sandwich. Hari pertama cuma laku 40 sandwich aja, hari pertama. Tapi saudara tahu nggak, kini sandwichnya bernilai lebih dari 40M dan meluas di restoran sampai akhirnya minuman kaleng dan banyak hal merambah ke dunia daripada makanan. Moto Mr. Sandwich berkata gini, lebih baik bangkrut daripada mati. Lalu dia berkata gini, fokuslah akan masa depan. Fokus pada kegagalan justru membuat kita makin bertambah gagal. Dari mana dia tahu ini? Walaupun dia bukan orang Kristen mungkin. Tapi firman Allah berkata, aku mau berlari ke depan. Aku mau meraih mimpi dan harapan-harapan. Itu nomor 2. Fokus ke depan. Bisnis saya kacau Pak. Saya toko sepi gini-gini. Oke, itu kemarin udah usah dipikir. Sekarang apa yang ada di tanganmu? 1 genggam tepung cukup. 1 gendol minyak cukup. Asal ada Tuhan yang bekerja, itu akan berlimpah atas kehidupan kita. Come on, mari bangkit atas kehidupan saudara. Ketiga terakhir, saya selesai. Optimislah dan berani untuk mencoba. Optimis dan beranilah untuk mencoba. Iman bukan sekedar apa yang kita ucapkan, tapi iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan tindakan. Optimislah dalam hidup ini. Ya.
Definisi optimis itu ini Bapak Ibu. Orang yang selalu punya pengharapan, punya pandangan ke depan. Itulah orang-orang optimis. Langit memang tidak selalu biru, tapi kita percaya selalu ada jalan bersama dengan Tuhan. Krisis mungkin tidak bisa kita tahan hari-hari ini. Bisnis kita sepi, bukan saudara saja yang sepi. Kita semua juga sepi. Saya juga sepi. 3 bulan tidak pelayanan keluar. Teman-teman, Daru, pernikahan, nggak main. Dan banyak hal kita semua ngalami itu Bapak Ibu. Tapi buat kita punya Tuhan. Itu yang kita bisa lihat ke depan. Kita bisa menatap akan cahaya yang Tuhan sedang bawa atas kehidupan kita. Saya mau tutup dengan ini. Tulisan Cina, saudara tahu nggak krisis? Ada 2 kata, wei sama ji. Wei ji. Wei itu berarti ancaman atau bahaya. Dan memang benar, krisis itu ancaman buat kita. Tapi jangan lupa ada ji-nya di situ. Ji-nya itu berarti peluang atau kesempatan. Tinggal kita mau lihat saja. Krisis itu mau peluang atau kita mau lihat bahwa itu bahaya. Miliki sikap optimis untuk berani mencoba. Pertanyaan saya, siapkah saudara melangkah dan percaya? Pertanyaan saya ini, siapkah saudara percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan? Kalau saudara nggak melangkah, nggak ada sesuatu yang terjadi. No action, no happiness. Nggak ada action, nggak ada sesuatu yang terjadi. Mari andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Selesainya new normal, selesai semua. Bukan berarti kemenangan atas semuanya. Oh, virusnya kalah. Target kita bukan mengalahkan virus. Target kita dari 3 bulan ini, sebuah kehidupan habit baru apa yang muncul dari kehidupan kita. Tuhan lebih suka prosesnya di situ. Mari kita gunakan new normal ini. Bukan untuk menjadi abnormal, ya. Tapi menjadi sesuatu untuk naik di atas rata-rata. Jangan takut menghadapi new normal, karena semua tokoh Alkitab pun mengalaminya. Ingat, selalu ada musim dan babak baru dalam kehidupan ini. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Saya berdoa, saudara mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Haleluya. Mari saya undang.